kos ya Pak ya. Teman saya itu ada anak kos itu perantauan jauh-jauh banget Pak, dari Kalimantan, dari Aceh dan lain sebagainya. Itu kan rumahnya jauh-jauh. Kemudian di saat hari raya juga dia tidak pulang. Nah, sangunnya juga mepet banget. Nah, itu apakah termasuk kategori Ibnu Sabil? Iya, itu kontemporer, itu perlu dipikirkan itu. Dia seorang yang fakir, miskin, tetapi dia tidak Islam Pak. Apakah itu dia juga termasuk kategori mustahik atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan dan rekanita dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan Ngaji Coy, program Taksur Ramadan PC Ibnu IPPN Rembang. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai zakat, tepatnya mengenal berbagai jenis mustahik zakat. Dan kita mengundang narasumber spesial, beliau Bapak Haji Naf'an Fuadi. Selamat datang, selamat sore Pak Naf'an. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan Ketua Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh atau Lazisnu, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Rembang. Dan kebetulan juga seorang pengusaha Pak ya. Iya, tukang nyusui ya. Dan juga seorang pengusaha yang mana membayar zakat itu mungkin sudah menjadi rutinitas Pak. Moga-moga seperti itu. Dan bagi rekan dan rekanitas, genap penyimak Ngaji Coy, jangan lupa simak, share, like, komen, dan bunyikan lonceng subscribe. Dan nantikan konten-konten kami yang lainnya. Baik, mari kita langsung saja dengarkan kajian dari beliau. Mungkin diawali dengan pengantar tentang pengertian zakat dan juga siapa saja yang terlibat dengan zakat tersebut. Oke, baik, terima kasih. Rekan dan rekanita Ibnu IPPNU, sebelum kita mulai kita ingatkan lagi untuk bisa subscribe selalu di halamannya channel Ibnu IPPNU ini yang spesial, karena saya dulu juga sebagai salah satu bagian keluarga besar Ibnu tahun 2002 sampai 2004 sebagai ketua Pak ya? Ya, setelah zamannya Mas Minanus Suud. Setelah itu kemudian dilanjutkan oleh Bapak Abdul Basit nih ya, ketuanya. Baik, kalau kita bicara tentang zakat, ini zakat sebetulnya adalah salah satu pilar agama, perintah Allah yang masuk urutan bisa dikatakan nomor 4, bisa dikatakan nomor 3, karena dari beberapa literatur hadis disebutkan puasa baru zakat, ada juga disebutkan zakat puasa, haji nomor 5. Tapi setidaknya yang kita pahami itu adalah perintah dari Allah SWT kepada hambanya. Penyebutan zakat ini sangat menarik. Jadi zakat ini adalah untuk mensucikan diri kita. Sungguhnya yang membutuhkan itu adalah diri kita. Ketika kita mempunyai penyimpanan itu tidak pernah dikeluarkan, tidak pernah dikuras, tidak pernah dicuci, maka penyimpanan itu seperti tandon air yang ada hanyalah menimbun penyakit dan kembalinya kepada diri kita sendiri. Kalau kita rajin untuk membersihkannya, tentu yang untung adalah diri kita. Dalam literatur Al-Quran disebutkan untuk menyebutkan zakat secara implisit disebutkan untuk mengerjakan sholat dan perintah untuk mengerjakan zakat. Istilahnya untuk sholat dan zakat. Dalam beberapa kata-kata yang bisa kita pahami dari Al-Quran juga ada istilah menyebutkan zakat dengan kata-kata sodakoh. Jadi as-sodakotu itu bisa diketemukan di khudh min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim
inna sholataka sakanul lahum. Jadi sedekah di situ yang dimaksud adalah dengan pengertian zakat. Ambillah sebagian dari harta. Kan? Di lain tempat juga akan kita temukan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimina fir riqab wa fi sabilillah wa ibnas sabil. Sedekah juga. Apa itu sedekah? Sedekah itu dari kata asidku wa tasdiqu, benar dan membenarkan. Jadi sebagai seorang muslim yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai beban kewajiban untuk melaksanakan semua perintahnya, di samping juga menjauhi larangan-larangannya, melaksanakan zakat. Itu artinya ketika disebut sedekah itu membenarkan seluruh perintah dengan melaksanakannya. Jadi tidak ada tawar-menawar, boleh menunda, atau mungkin kalau saya sudah tua saja, masih muda, enaknya dipakai foya-foya. Tidak. Selama sudah memenuhi kriteria, maka semua orang mempunyai kewajiban untuk berzakat, karena di dalam harta kita wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Sungguhnya dalam harta kita itu ada hak-hak. Hak-hak itu orang fakir miskin. Nah, orang fakir miskin itu ada yang sa'il, ada yang mahrum, ada yang membutuhkan dan dia itu ngomong, meminta. Ada juga yang fakir atau miskin itu dia tidak menyampaikan kesulitannya kepada orang lain, tapi dia tetap bersabar. Nah, pada orang-orang dalam bentuk ini kita harus peka untuk mau berbagi, karena kembalinya adalah untuk diri kita sendiri, kesehatan mental kita sendiri. Ya. Ya, terus kemudian tadi kan kita sudah membahas mengenai pengertian zakat, kemudian ada dalil-dalil juga yang untuk kewajiban kita berzakat. Kemudian mengenai Macam ya. iya, siapa saja yang terlibat di dalam, oh ya macam macam-macam zakat itu ada apa saja? Iya. Zakat itu ada banyak macam atau ragamnya. Jadi ketika kita di bulan Ramadan ini sebentar lagi kita akan melaksanakan yang dinamakan zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah memberikan makanan pokok sebagai zakat nafas kita kepada fakir miskin. Berapa jumlahnya? Satu sok itu kira-kira 2,5 kg. Ulama-ulama Indonesia untuk kehati-hatian kemudian mencoba untuk merumuskan sebaiknya kita membuat angka 2,7. Kiranya kalau beras itu rontok mengurangi gramasinya, nanti jangan-jangan itu malah menjadi kesulitan kita dalam berzakat ini, apakah memenuhi angka yang di itu. Bahkan ada juga 3 kg. Jadi perkara muamalat ini angka minimal itu adalah angka yang harus dilampaui. Untuk misalnya satu orang kok misalnya pengen zakat 1 ton, ya tidak ada batas minim, batas maksimal. Jadi bebas saja. Kalau mau zakat minimal sekian, kalau maksimalnya satu orang, kalau memang dia kaya dan menghendaki saya mau untuk diri saya 5 kuintal, ya tidak masalah. Jadi ada juga ulama ditanya untuk zakatnya, contoh misalnya zakatnya kambing itu bagaimana, dan itu ulama tadi malah bertanya, ini untuk kamu atau untuk saya? Kalau untuk saya bagaimana? Ya, zakatnya kambing itu 40 kambing punya kewajiban membayar 1 ekor domba, 1 ekor kambing yang usianya 2 tahun atau 1 ekor domba yang usianya 1 tahun. Nah, kalau menurut jenengan Mbah Yai, loh, kalau menurut saya
Kalau saya mempunyai satu kambing, itu mau saya zakatkan, itu ya terserah saya seneng. Zakat itu hobi kan gitu. Jadi yang bisa diambil pengertian untuk fikih zakat ini, maksimalnya zakat bebas untuk siapa saja, tapi ada minimalnya untuk bisa menjadi pegangan. Itu yang di bulan Ramadan menjelang sholat Idul Fitri. Dan itu diwajibkan bagi semua. Diwajibkan bagi semua orang yang beragama Islam merdeka. Sekarang tidak ada perbudakan ya. Dan orang yang dimampukan untuk hari itu, misalnya tidak ada uang sama sekali yang bisa dibelanjakan, maka dia tidak punya kewajiban. Justru kewajibannya adalah orang-orang di sekitarnya untuk bisa menjamin di hari yang bahagia itu orang-orang yang kesusahan bisa dientaskan dari rasa susahnya. Itu zakat yang fitrah namanya. Semuanya punya kewajiban. Entah siapa yang membiayai, misalnya anak dibiayai oleh orang tuanya, masing-masing diniatkan untuk pribadi ya. Itu yang zakat fitrah. Di samping juga kita mengenal zakat mal ini. Zakat mal itu adalah zakat yang dikenakan kepada harta kaum muslim ini, baik secara hakikinya itu didapatkan dengan cara yang halal dan tidak menabrak ketentuan-ketentuan dari Allah SWT. Yang dibolehkan silahkan, yang dilarang jangan. Yang dibolehkan itu apa? Misalnya hasil dari kerja di laut, kerja di darat, misalnya dia kerja profesi, itu halal. Yang tidak dibolehkan banyak ya, workshop dalam tanda petik itu korupsi, itu sebelum dizakati meskipun ada uangnya, itu bukan menjadi harta zakat karena itu adalah pada dasarnya tidak harta yang halal. Jadi menjadi seorang muslim yang dibebani dengan kewajiban yang baik itu harus dari sumber harta yang baik. Baik itu dalam bentuk hakiki maupun dalam bentuk sumber perolehannya. Tidak boleh memaksa orang dengan mengambil setoran-setoran yang sifatnya memeras. Misalnya menjadi seorang hakim, kok dia mendapatkan dari hasil keringatnya mendapatkan honor, gaji, itu adalah harta yang bersih. Tapi ketika hakim itu melakukan 4 kali lipat, bagaimana hukum yang ini, yang salah itu bisa menjadi benar dan yang benar bisa menjadi salah, kemudian ada uang yang mengalir kepada dia, itu adalah uang yang tidak bersih, uang yang haram. Seperti itu tidak bisa untuk membayar zakat. Bagaimana bisa menyelesaikan kewajiban seandainya dia tidak mempunyai sumber yang halal untuk bisa dikatakan dia berzakat. Termasuk dari sumber zatnya Pak ya, yang misal kayak dia gembong narkoba. Dari peternakan hewan yang diharamkan. Ya, peternakan misalnya untuk peternak apa yang diharamkan? Babi, anjing. Nah, atau jualan barang-barang yang najis, minuman keras dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu harus bersih. Baik, kemudian kita beralih ke siapa saja yang terlibat di dalam zakat, kemudian kriteria yang terlibat di dalam zakat itu bisa dijelaskan. Jadi dari zakat mal itu kemudian bisa menurunkan beberapa kategori, atau bisa juga kategori itu disandingkan di antara 2 itu menjadi nomor 3 dan selanjutnya. Tapi setidaknya ini dari harta maliyah itu kita akan mengenal kemudian ada zakat-zakat lain, seperti misalnya zakat pertanian,
kemudian zakat peternakan, ada zakat rikas. Ini tidak bisa dijadikan pelajaran umum karena rikas itu adalah barang temuan, harta karun yang nilai zakatnya lumayan fantastis juga, karena biasanya harta karun itu kan nilainya besar. Nah, ini yang dikenakan adalah 20%. Tadi disebutkan pertanian, peternakan, terus kemudian ada rikas, kemudian sekarang dikenal dengan zakat profesi, misalnya dokter dengan penghasilan 500 juta per bulan itu, karena biasanya orang-orang dalam waktu 1 tahun itu sudah terkumpul 500 juta, misalnya itu tadi hanya salah satu profesi. 500 juta itu kalau dalam 1 tahun berarti ada 12 bulan itu ada didapat penghasilan 6 miliar dari profesinya itu. Kemudian ketika dinilai berapa nisabnya, setelah kita tinjau nisabnya adalah 85 gram. Nisab itu Nisab emas itu jumlah angka minimal yang harus dimiliki dalam 1 tahun, itu haulnya ya, oleh seorang muzaki, sehingga dia mempunyai kewajiban muzaki. Jadi kalau beberapa ulama seperti Kiai Maksum dari Jombang itu 77,5 gram, tapi di NU Kabupaten Rembang kalau tidak salah ingat itu hasil basul masailnya sekitar 85 gram emas. Artinya semakin longgar orang untuk misalnya kemampuan ekonominya baru punya kewajiban zakat. Dengan 85 gram emas itu, harga sekarang emas itu sangat fantastis ya kalau di bulan-bulan ini. Jadi menjadi seorang muzaki itu ya harus melek situasi juga, melihat harga emas. Hari ini kita melihat di harga 1.745.000 per gram emas yang antam ya, bukan yang di harga toko emas yang sudah campuran dengan perak atau yang lain ya. Jadi kalau 85 kali nilai per gram itu kira-kira orang bisa dikatakan kalau mudah mempunyai uang 150 juta dalam setahun penghasilan itu dia dikenakan. Nah sekarang seperti profesi yang menghasilkan banyak sekali uang, misalnya dalam 1 tahun 6 miliar, kemudian kalau dikalikan 2,5%, maka ketemunya sekitar 2,5 kali 6, 12, sekitar 150 juta kalau tidak salah ya. Itu kalau diberikan di akhir tahun langsung grill itu biasanya wong-wong terus ewoh ya. Maka kemudian ada juga ulama yang kemudian memfasilitasi orang agar tidak terjebak dengan rasa tamak atau rasa awalnya itu, sehingga dibikinkan bagaimana itu bisa diberikan zakatnya itu secara reguler di tiap bulannya. Ketika angka misalnya setiap bulan 500 langsung dipotongkan dari per bulannya itu 2,5%. Itu yang kemudian dilakukan oleh Badan Amil Zakat Infak, Basnas. Nah itu baru tadi kita sebut zakat profesi. Kemudian ada juga zakat pertanian. Jadi zakat pertanian ini ada 2 unsur. Yang satu adalah biji-bijian. Jadi kalau di Indonesia ini kita akan mengenal ada barang berupa gandum, terus kemudian padi, kemudian ada kacang-kacangan, kemudian ada jagung. Itu yang hasil biji-bijian. Di samping juga yang disebut pertanian itu adalah buah. Yang dimansuskan dalam hadis itu buah ini secara spesifik disebut anggur dan kurma. Ini. Apakah selain itu bisa dikatakan sebagai zakat pertanian?
Nah, setelah kita ketahui jenis buah itu yang disebutkan dua, maka buah-buahan yang diperoleh selain kurma itu nanti diibaratkan untuk zakat tijaroh, dengan motifnya adalah untuk malnya itu untuk tijaroh, untuk jual beli. Kalau zakat pertanian itu sangat spesifik ukuran nisabnya. Dari hadis kita ketahui untuk kurma yang kurang dari 5 ausuk atau 5 wasak itu tidak diambil zakat, tidak ada kewajiban zakat. Sekarang berapa itu 5 ausuk atau 5 wasak itu? 5 wasak itu setelah dihitung oleh para kiai di Indonesia, itu kira-kira kalau dalam bahasa ketentuan zakat pertanian yang masih dalam bentuk padi, maka setiap 1,631, sebut saja 1,6, itu mempunyai kewajiban zakat antara 10 atau 5. Nanti akan dilihat bagaimana ketentuan, apakah dia 10 atau 5%. Kemudian kalau dalam bentuk beras itu kira-kira sekitar 816 kg itu sudah punya kewajiban untuk membayar zakat. Beras loh ya. Kalau padi itu kan masih dengan itu gabahnya. Asli bahasanya yang paling enak itu gabah, itu 1,6. Dan terus kiai-kiai ngendikan nak 1 ton maringi 1 kuintal. Apakah salah? Enggak ada yang salah. Kalau dia produksinya lebih dari 1,6, maka dia sudah melaksanakan itu yang disebut dengan zakat. Kiai ngajari hati-hati itu. Tapi setidaknya kalau tidak sampai di sana, kiai sebetulnya ngajari untuk infak atau sedekah. Nah, pengertian infak sedekah ini kalau dalam bahasa hukum yang disebut infak itu adalah semua pemberian dalam bentuk mata uang. Sementara yang non mata uang itu adalah sedekah. Padahal pada literatur kita itu watumitul adhani thoriqi sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan itu sedekah. Kemudian senyummu pada sahabatmu itu ya sedekah, kan gitu. Baca hamdalah sedekah. Kata-kata baik sedekah. Kita kembali ke tadi zakat pertanian. Adapun untuk berapa persentase, ini berbeda dengan zakat mal yang 2,5 tadi ya. Zakat pertanian ini ketika dia dialiri oleh hujan dan sungai, maka dia membayar 10% dari total yang dia panen. Sungai, mata air, atau air hujan. Intinya kalau yang gratis Pak ya? Gratis, tidak membutuhkan biaya-biaya operasional. Itu namanya asari, menggantungkan diri dari keberkahan itu, diberikan keluasaan itu. Sementara yang dawalib, yang carane ngangkat ember, nyuntak, itu butuh tenaga, butuh biaya. Itu namanya yang tidak diairi oleh ketiga jenis tersebut, tapi dengan irigasi yang berbiaya. Bahkan ada juga ulama yang itu kontekstual itu untuk pembiayaan semacam yang butuhkan sekarang itu ada pupuk dan sebagainya, itu sangat beratkan petani, sehingga itu termasuk diantara yang dianggap sebagai bagaimana mengairi tanaman tadi supaya bisa berkembang, dan angka kewajiban zakatnya kemudian lebih sedikit daripada yang mungkin organik, tapi dia menggantungkan dari kemurahan Allah SWT melalui sungai, mata air, atau resapan-resapan atau kiriman hujan dari langit. Itu 5% dan 10%. Itu tidak perlu menunggu setahun. Jadi setiap kali panen tinggal melihat panennya 1,6
ton gabah atau kurang. Misalnya kalau kurang ya nggak usah, oh saya berarti nggak bayar gitu. Jangan gitu pemikirannya. Latihan, kita sedekah berbagi kepada sesama tidak harus menunggu kaya dulu. Yang ada misalnya jenengan baru dikasih rezeki ngerjakno sak kedok kok hasilnya belum sampai sak itu, biasakan dulu infak, karena yang biasa itu kemudian akan menjadi biasa ketika kamu akan diberi yang lebih besar. Ketika kamu mendapat harta kemudian bisa membeli tanah yang lebih luas, hasilnya lebih tinggi, itu nanti hatimu itu tetap sama, mengeluarkan 10 ton zakat pertanian dengan sekarang dengan kemampuan yang terbatas baru membayar 50 kg itu insya Allah cara mengeluarkannya itu sama. Jadi butuh pembiasaan. Ya, itu yang pertanian. Dan yang perkebunan kayak apa ya, tanaman-tanaman sekarang yang bisa menghasilkan uang, karet misalnya itu diambil getahnya. Teh, yang buah-buahan tadi ya murbei misalnya. Terus tanaman jambu, mangga, apel. Kalau memang itu sudah berlangsung lama, tanamannya itu sudah berpokok besar dan itu setiap tahun diniatkan untuk dijual, berarti masuk di zakat tijaroh 2,5%. Berapa angkanya? Ya hasil penjualan itu yang kemudian menjadi hitungan kawan-kawan yang mempunyai perkebunan itu. Tidak dihitung menjadi 5 atau 10%, tapi dihitung dengan tijaroh. Jadi ada perbedaan, baik itu mau dengan tada hujan mau apa, karena ini bukan termasuk zakat pertanian yang digariskan di awal, maka ini menjadi zakat tijaroh. Terus kalau itu Pak, misal nisabnya itu jumlahnya kelipatan 2 dari yang diwajibkan, itu nanti juga kewajiban membayarnya berlipat juga. Iya. Kalau nisabnya misalnya tadi uangnya 150 juta misalnya 2,5%, secara matematis kalau uangnya 300 juta dia pasti 2 kali lipatnya. Ini kita nanti akan mengenal juga yang namanya zakat peternakan. Zakat peternakan ini berlaku untuk ternak apa? Kambing, sapi, dan unta. Ini karena Indonesia untanya itu biasanya bawa dari Mekah dalam bentuk radio, ya gak ono zakate wong iku unta mati ya. Gak ada unta di Indonesia kecuali ada di kebun binatang, itu dipelihara bukan untuk dijual belikan. Jadi gak ada zakat. Yang umum itu apa tadi? Kambing dan sapi. Hitungannya nisabnya itu setiap 40 kambing, punya 40 kambing, harta itu dikenakan zakat 1 ekor kambing berusia 2 tahun. Per 40. Kalau kelipatannya, itu juga kelipatan juga ya? Kelipatannya, baik. 40 kambing, 1 ekor kambing usia 2 tahun, atau domba usia 1 tahun. Seandainya mempunyai harta 80 kambing, kamu bebas memilih. Kalau dalam bentuk kambing maka 80 itu kamu kewajiban untuk 2 ekor kambing usia 2 tahun. Kalau misalnya yang kamu gembalakan itu adalah domba, 80 ekor itu kewajibannya adalah 2 ekor domba usia 1 tahun. Itu yang terkait karo kambing dan itu jumlah-jumlahnya. Untuk sapi itu 30 ekor sapi itu menyerahkan sapi sebanyak 1 ekor sapi yang usianya 1 tahun. Seandainya mempunyai 40 ekor sapi atau 41 ekor sapi,
maka kewajibannya adalah 1 ekor sapi usianya 2 tahun. Sekarang dihitung. Nah yang susah itu kalau ngitungnya punyanya 127 itu gimana ya, nanti konsultasinya pada ulama-ulama yang ada di sekitar Kulo Panjenengan sedaya. Pada Lasisnu juga bisa Pak ya? Boleh, karena itu teknis dan butuh kearifan lokal tadi. Maka kemudian silahkan untuk memberdayakan dan bertanya pada kiai-kiai kita, karena NU itu sangat kaya sekali, kaya dalam bentuk sumber daya apa saja yang yang katanya nomor 1 terkaya itu adalah gereja mana itu, yayasan gereja mana itu sampai ribuan triliun. NU itu kalau dihitung itu melebihi, cuma persoalannya nggak mau dihitung, semuanya itu masih kepemilikan pribadi-pribadi belum. Nah, ulama-ulama kita di desa itu luar biasa, itu bisa menjadi tuntunan umat, bisa jadikan rujukan terkait dengan kepentingan dengan bertanya tentang hukum apa saja. Kalau misalnya kesulitan ya pasti akan bertanya pada ulama yang lebih pengalaman dia. Itu yang tadi zakat peternakan. Mungkin yang dari macamnya yang rikas itu jarang sekali, maka jarang sekali untuk dibahas, kecuali kalau misalnya mendapatkan harta karun, yang penemu harta karun itu sebagai pemilik itu dia wajib memberikan zakat itu sekitar 20%. Itu Pak udah semua ya tadi, pertanian, peternakan, kemudian rikas, profesi, Ya. perkebunan, sama perdagangan itu ada enggak Pak? Perdagangan itu ketika mal itu dihasilkan dari perdagangan dalam 1 tahun, maka angka itu 2,5% menjadi angka kewajiban zakat. Nah sekarang di Rembang ini banyak sekali nelayan. Nah nelayan itu apakah masuk di zakat peternakan karena itu adalah ikan, perikanan? Enggak. Zakat peternakan itu milik pribadi, orang yang berzakat itu syaratnya muslim, merdeka, kemudian salah satunya itu adalah digembalakan dan sudah haul 1 tahun. Jadi kalau masih di laut itu bukan milik pribadi, milik bersama-sama, apalagi itu milik Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diklaim untuk satu. Jadi berapa yang dihasilkan dalam 1 tahun, kemudian dihitung angka niaganya itu, kemudian dikalikan 2,5%. Iya. Baik rekan dan rekanita, pembahasannya cukup menarik dan nanti masih ada pembahasan mengenai mustahik zakat, tentang siapa yang berhak menerima zakat tersebut. Dari itu sebelum kita membahas itu, kita break sebentar. Yang disebut perbudakan itu adalah penindasan dan eksploitasi. Betul ya? Nah sekarang sisi kontemporer, sekarang ada kasus di apa yang bisa dikategorikan sebagai perbudakan? Mungkin warga Palestina itu termasuk. Nah itu penjajahan negara. Kalau perbudakan zaman sekarang itu misalnya para perempuan atau laki-laki migran yang kemudian dia diberangkatkan oleh cukong, kemudian dia masih belum bisa membayar biaya perjalanannya, sehingga dia menjadi orang yang dipekerjakan tidak itu banyak sekali. Jadi perlu untuk membayar hutang mereka, menebus mereka supaya bisa keluar dari lingkaran tadi. Itu perbudakan modern. Ada buruh-buruh migran di luar negeri itu banyak sekali. Bahkan kemarin lembaga Zakat Infak Sedekah NU menyelesaikan itu tadi, menebus buruh migran yang sekap oleh cukong itu. Ada juga perempuan ini yang misalnya dia masuk di lingkaran prostitusi yang harus menebus dirinya sehingga dia bisa terbebas dari indung semang. Iya, lepas dari eksploitasi dan penjajahan terhadap dirinya.
dia dibiayai lebih dahulu, didatangkan dari rumah, diinapkan di hotel, dikasih makan-makan, dikasih make up dan sebagainya. Ternyata itu harus dibayar dan kemudian dia harus membayar dengan bekerja. Maka kemudian lingkaran setannya dia bekerja untuk membayar hutang yang tidak selesai-selesai, seperti itulah. Sebagai seorang muslim melihat seperti itu bukannya harus menjauh, tapi bagaimana persoalan itu dianggap sebagai sebuah tantangan. Untuk bisa menyelesaikan soal-soal seperti itu, bagaimana caranya? Mereka itu sebetulnya orang-orang yang sedang dieksploitasi, orang yang sedang menjadi budak dari tuan-tuannya. Kategori rekop tadi Pak ya. Ya, itu kontemporer. Tapi itu ya masih banyak diskusi yang harus dilakukan. Karena ulama yang salaf sudah mengeliminasi pengertian dari rekop itu perbudakan karena sudah selesai di zaman Islam. Gitu. Pada dasarnya secara substantif itu semua kita mengakui itu sebetulnya perbudakan, ya. Iya, perbudakan. Masih ada. Kemudian kategori yang selanjutnya tadi sudah disebutkan 6 Pak ya. Iya, masih ada dua. Masih ada 2. Yang pertama dari 2 itu fisabilillah, yang 2 ibnu sabil. Fisabilillah ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dulu zaman masih membutuhkan perjuangan dengan fisik, perang, maka yang disebut fisabilillah dalam tafsir fikih yang klasik yang disebut fisabilillah itu adalah berperang di jalan Allah, mujahid. Jadi sekarang misalnya Palestina atau misalnya Irak yang berperang untuk penjajahan atau untuk menyebarkan Islam. Tapi sekarang motifnya perlu ditanyakan ulang, apakah ini motif Islam atau motif untuk dunia, kan gitu. Masih sangat abu-abu untuk bisa diartikulasikan apakah ini jadi hal yang bisa dilakukan. Nah, ada juga ulama kontemporer yang membuka wacana bahwa fisabilillah ini untuk maslahatul ummah, misalnya mendirikan pondok, untuk mendirikan masjid, membangun jembatan yang bisa bermanfaat untuk semua orang dalam bentuk nyawa, baik miskin ataupun kaya, laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya. Kalau ditanya apakah ini bermanfaat, semuanya akan menjawab bermanfaat. Itu bisa. Tapi kembalinya lagi itu kita lebih prioritaskan di 2 asnaf yang utama, yaitu fakir dan miskin. Nah, yang asnaf yang terakhir ini adalah ibnu sabil. Ibnu sabil ini adalah orang-orang yang dalam perjalanan. Perjalanan apa itu Pak? Ya, perjalanan itu harus diingat bukan perjalanan yang sifatnya maksiat. Apapun perjalanan, karena perjalanan orang yang sedang melakukan perjalanan itu seperti merasakan qit'atun minal azab, iku rekosone ra karuan. Apa meneh nak dekne iku ning tengah perjalanan kehabisan uang, terus ngomong, saya ini musafir dari Sulawesi mau ke Jakarta, saya mau mondok ke anak, atau saya mau belajar bagaimana ngomong. Tapi terkadang sekarang itu juga banyak juga kita temui orang-orang yang mengaku sebagai musafir, kemudian dia meminta haknya sebagai mustahik. Jadi kalau terhadap mustahik rata-rata orang selalu ibad dan memberikan. Tapi perilaku seperti ini yang tidak dibenarkan secara agama, dia mengkhianati bahwa Tuhan itu sebetulnya tahu, tapi dia tidak peduli dengan Tuhan ketika dia siap untuk melanggar, bahwa mengaku dirinya mustahik padahal dia bukan termasuk golongan itu. Termasuk juga kadang-kadang kita harus malu loh,
yang ditempel-tempel di rumah itu loh, golongan miskin atau apa stiker itu loh ya. Sebenarnya kalau kita dalami lagi, kalau memang dia menganggap dirinya cukup, itu kategorinya miskin atau fakir gitu kan. Kalau misalnya tidak perlu menerima bantuan dari negara, sebaiknya diserahkan kembali kepada negara dengan cara dia tidak menerimanya, atau tidaknya itu biarlah menjadi bagian orang-orang yang lebih membutuhkan. Sekarang rumahnya bagus-bagus, dia pakai gelang anting ya, tapi di rumahnya ditempel itu. Wah, ya kembalinya pada ini aja lah. Kalau ada ungkapan idza lam tastahi, kalau kamu tidak punya malu, fasna masih itu, berbuatlah semalumu. Pak, kembali lagi kepada tadi mengenai siapa yang dalam perjalanan tadi, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil Itu adalah orang yang dalam perjalanan, iya, tidak dalam berbuat maksiat ya. tidak dalam berbuat maksiat, tapi kemudian hartanya habis. Iya. Nah itu apakah semisal anak kos ya Pak ya, teman saya itu ada anak kos itu perantauan jauh-jauh banget Pak, dari Kalimantan, dari Aceh dan lain sebagainya, itu kan rumahnya jauh-jauh. Kemudian di saat hari raya juga dia tidak pulang. Nah, sangune juga mepet banget. Nah, itu apakah termasuk kategori Ibnu Sabil? Iya, itu kontemporer itu perlu dipikirkan itu, karena dia perjalanan dari mulai menggali ilmu yang pertama kemudian sampai selesai itu membutuhkan perjalanan waktu. Nah, Sabil ini kan bisa ruang dan waktu ya. Nah, ini perlu pikirkan, orang yang perantauan yang menuntut ilmu itu kemudian di tengah perjalanan dia posisinya gak duit, kemudian apa namanya, hidupnya bagaimana? Nah, kalau dia ngomong, ya punya hak saya pikir untuk menjadi seorang mustahik, karena dia dalam perjalanan tidak berbuat maksiat. Tapi harusnya penyalur zakatnya yang tanpa dia ngomong dia harus bisa peka terhadap mereka. Nah, repotnya kalau dia itu mahrum, wis butuh meneng lah, sing petugas zakat ora peka. Lah itu terus piye? Sampai ada mati goro-goro kaliran, wah sak desa iso dosa iki. Maka kemudian menjadi seorang filantropis, orang yang senang dengan mengurusi sesamanya itu akan lebih dicintai Allah daripada orang yang senang menyepelekan. Ada yang di ayat Quran itu yang disebut sebagai pengkhianat agama itu apa? Apa itu surat apa? Di juz amma itu loh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya kan? Tahukah kamu orang yang menjadi penipu agama, pengkhianat agama? Wadzalikal ladzi yatu'ul yatim wala yakhudzu ala ta'amil miskin. Wawailul lil musallin. Meskipun kamu sholat, tapi kamu kalau melakukan seperti perbuatan-perbuatan yang kamu menghargai anak yatim, kamu tidak memberi makan untuk orang-orang yang kesusahan, kamu sholatmu itu perlu dipertanyakan. Satu lagi Pak, mengenai mustahik zakat juga. Tadi kan ada kategori mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Nah, semisal ada seorang yang fakir, miskin, tetapi dia tidak Islam Pak, apakah itu dia juga termasuk kategori mustahik atau tidak? Ya, jadi yang disebut sebagai mustahik salah satu syaratnya adalah muslim. Kalau misalnya kita masuk Islam mu'alaf, kaya gitu ya, kemudian kita sebetulnya kan misalnya secara hukum hak, tapi saudara kita yang masih beragama berbeda, yang setiap tahun kita tanggung kehidupannya misalnya, yang mu'alafnya kaya misalnya ya, kemudian saya kasih zakat itu boleh nggak? Saya orang sudah muslim kan saya, ya sebut saja sedekah, nggak usah zakat. Sedekah itu manusiawi. Atau misalnya disebut sebagai hadiah atau hibah,
boleh, karena hadiah dan hibah itu tidak mengenal kasta dan tidak mengenal suku, agama, ras. Berarti intinya yang meskipun dia miskin namun tidak Islam, Tidak Islam, maka Muslim, dia tidak menjadi mustahik. menjadi mustahik. Ada penerima lain yang disebut penerima hadiah atau penerima hibah atau penerima apapun itu. Karena zakat itu untuk orang Muslim. Baik, kami kembali ringkas bahwa tadi terdapat 8 kategori penerima zakat atau mustahik. Yang pertama ada fakir, kemudian miskin, kemudian apa Pak? Amil zakat ya. Amil zakat, kemudian ada mu'alaf, rikob. Rikob itu adalah budak ya Pak ya antaranya. Kemudian ada horim, orang yang berhutang, kemudian ada ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, dan tadi ada satu lagi fisabilillah, orang yang berjuang di dalam jalan Allah. Baik, mungkin waktu kita sudah terbatas, sudah di penghujung acara. Sebelum saya tutup, mohon Pak ya, mungkin closing statement atau pesan untuk kita rekan dan rekanita Ibnu IPPNU. Ya, ini untuk generasi Z ya. Generasi Z. X apa Z ya? Generasi Ibnu. Gen Z ya. Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Oh ya, generasi Z nih harus bisa memanfaatkan waktu dan pikiran sekreatif mungkin, seefisien mungkin, supaya kemampuan atau kapasitas sampean itu misalnya bisa bermanfaat kepada sesama. Yang kaya kemampuan ekonominya berbagi, yang berilmu maka ilmunya itu berbagi kepada sesama. Seperti dawuh Kanjeng Nabi, yang tidak tahu, yang tahu memberitahu kepada yang belum tahu. Jadi jadilah pribadi yang bermanfaat kepada sesama. Tidak harus menunggu kaya, kamu bisa menjadi orang yang tauladan dan menjadi panutan untuk sesama. Baik, demikian Ngaji Coy episode 3 telah usai. Tentunya saksikan episode-episode yang akan datang. Masih ada satu episode lagi di tahun ini, yaitu dengan narasumber yang lebih spesial atau yang tidak kalah spesial. Tetap saksikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.